Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare. Saya sangat bersyukur kita masih bisa berjumpa dalam keadaan yang sehat. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah dia. Sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sekali lagi, Yesus berdoa. Pertanyaan buat kita renungkan, seberapa sering kita berdoa dalam kehidupan kita? 24 jam waktu yang diberikan Tuhan, seberapa sering kita datang bersyukur kepadanya? Sebelum memilih para muridnya, Yesus berdoa. Kita diajak oleh Yesus agar ketika kita membuat suatu keputusan atau kita mengawali sesuatu dalam kehidupan kita, kita harus mengundang kuasa Allah Bapa kita untuk membantu kita agar kita tidak salah dalam membuat keputusan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus memanggil para muridnya dengan keikhlasan hati bekerja sama dengan Dia. Tuhan juga memanggil Anda dan saya, dan dibutuhkan keikhlasan hati dari kita untuk menjawab lalu bekerja sama dengan Dia. Siapapun kita, apapun latar belakang hidup kita, Tuhan tetap memerlukan kita dalam hidup ini. Dia memanggil kita. Kita dipanggil untuk melayani Dia melalui diri sesama yang ada di sekitar kita, terutama dalam diri orang-orang yang sangat menderita dan membutuhkan bantuan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, tadi dikatakan setelah Yesus memilih para muridnya, banyak orang yang datang kepadanya untuk menjamah Dia karena mereka punya keyakinan bahwa ketika mereka menjamah Dia, ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Pertanyaan buat kita, apakah hadirnya kita dalam keluarga sebagai seorang suami membuat istri dan anak-anak menjadi bahagia, kerasan di rumah? Atau sebaliknya, apakah Anda sebagai seorang istri membuat suami dan anak-anak kerasan di rumah? Kita harus menjadi berkat. Kita harus membawa suatu
kebaikan dalam kehidupan kita. Agar orang boleh melihat Allah kita adalah Allah yang baik. Tuhan memanggil kita. Tuhan mengutus kita untuk berbuat hal yang sama seperti yang Dia lakukan, membawa keselamatan dan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kita melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi para biarawan-biarawati yang telah Engkau panggil secara khusus untuk mengabdi dan mengikuti Engkau. Berkatilah mereka dengan rahmat kesetiaan. Bagi mereka yang bekerja di tempat-tempat yang sulit, Kau bantu mereka dengan rahmat, kesetiaan, dan kesehatan. Bagi mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam panggilan hidup mereka, Kau dampingi mereka, agar mereka tetap setia kepadamu. Berkatilah para imam, biarawan, biarawati Tuhan, agar hadirnya mereka membawa damai, sukacita, dan pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.